Shalom saudaraku, terima kasih saudara telah kembali bersama kami untuk mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Saudaraku, ada orang-orang yang berpikiran kalau di dalam kehidupannya dia tidak pernah mencuri, dia tidak pernah berdusta, dia tidak pernah berzina, atau sebutlah dia tidak pernah melanggar 10 hukum Taurat yang diberikan Bapa yang di sorga kepada Musa, maka dia telah hidup dalam kebenaran sehingga dia akan layak masuk dalam kerajaan sorga. Saudara harus hati-hati saudaraku ya. 10 hukum Taurat ini bukanlah cara saudara untuk beroleh keselamatan saudaraku. Karena keselamatan itu erat kaitannya dengan pengampunan dosa saudaraku. Tidak ada orang berdosa yang dapat diselamatkan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tata cara penghapusan hewan saudaraku, ya, korban binatang. Jadi kalau kita berpikir kita ingin diselamatkan, maka kita harus mengingat bahwa dosa kita harus beres dulu di hadapan Tuhan saudaraku. Di zaman masa lalu, di perjanjian lama, untuk menghapus dosa, sekali lagi saya katakan, itu dilakukan dengan mengorbankan atau korban hewan, ya, korban binatang, bukan dengan cara melakukan 10 hukum Taurat itu saudaraku. Jadi kalau saudara hanya berpedoman dengan melakukan 10 hukum Taurat itu, saudara hanya hidup baik saudaraku, ya. Tetapi itu tidak membawa saudara kepada keselamatan. Maka ini saya berikan satu contoh saudaraku. Di dalam Matius 22 ayat 34-40. Di sana ada satu kisah di mana ada ahli Taurat, ya, yang bersoal jawab dengan Yesus. Matius 22 ayat 34-40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Yesus, mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau saudara perhatikan jawaban Yesus yang pertama, saudara coba mencari di dalam 10 hukum Taurat saudara, maka saudara tidak akan pernah menemukan bahwa salah satu dari hukum Taurat itu berbunyi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya, tidak pernah akan saudara temukan kalimat seperti itu. Jadi apakah Tuhan Yesus salah dalam menjawab ini? Tidak saudaraku. Ya, tidak saudaraku. Justru ini akan menerangkan kepada kita semua bahwa apa yang Yesus ucapkan ini adalah merupakan kegenapan. Karena Yesus adalah penggenap, ya, daripada hukum Taurat itu. Yesus adalah penggenap daripada hukum Taurat itu. Oleh karena itu, kalau saudara perhatikan jawaban Yesus tadi, ada 2 kalimat yang dia ucapkan, dan kedua kalimat itu diawali dengan kasihilah. Nah, inilah Yesus, ya saudaraku. Ya, ajaran kasih ini datang daripada Yesus, karena Allah itu adalah kasih dan Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Maka Yesus menerangkan, kasihilah Tuhan Allahmu dan seterusnya. Lalu kalimat yang kedua yang Yesus ucapkan adalah kasihilah sesamamu manusia dan seterusnya. Kedua kalimat ini diawali dengan kasih saudara. Yang dimana kan ke Taurat itu. Maka Yesus menegaskan pada kedua hukum ini para nabi. Artinya kalau tidak memiliki kasih, mustahil saudara akan mampu melakukan 10 hukum Taurat tersebut. Ya. Maka saudara kalau masih menjadi pribadi yang gampang mudah dan masih suka
suka melakukan hal-hal yang kasar, ya kan? Kan banyak orang beragama seperti itu ya saudara. Ya, mengaku beragama, tapi mulutnya kasar, ya, mencaci, memaki, ya, bahkan bisa secara bergerombolan menyerang pihak lain. Ya, ini ciri-ciri orang yang tidak punya kasih, saudaraku. Makanya Yesus menegaskan pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya setiap orang yang tidak mengenal kasih ini tidak akan mungkin melakukan hukum Taurat itu dengan baik dan benar. Apalagi lah kalau kita berbicara mengenai keselamatan, saudaraku. Yang jelas-jelas 10 hukum ini tidak akan pernah membawa saudara kepada keselamatan. Karena di dalam perjanjian lama itu masih ada aturan lain. Bahwa kalau saudara berdosa, saudara harus korban hewan, korban binatang. Dan keselamatan itu dapat saudara peroleh apabila saudara telah bertobat, dosamu telah diampuni. Oleh karenanya Yesus menjadi anak domba Allah yang dikorbankan, yang mencurahkan darahnya di kayu salib, menjadi penebus penghapus dosa umat manusia. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus, dialah yang akan beroleh keselamatan itu. Kenapa orang percaya kepada Yesus bisa beroleh keselamatan? Karena dia adalah anak domba Allah, penghapus dosa umat manusia. Hanya karena dosa sudah dihapuskanlah baru kita boleh beroleh keselamatan hidup dalam kerajaan sorga, saudaraku. Tidak ada perbuatan baik yang mampu membawa kita ke dalam sorga. Karena sorga tempat yang kudus, yang mulia, di sana tidak ada dosa. Maka harga yang harus kita bayar adalah menanggalkan dosa. Kita tidak boleh berdosa ketika masuk dalam kerajaan sorga. Apakah perbuatan baik itu menghapuskan dosa kita? Tidak ada, saudaraku. Mana ada teorinya begitu? Hanya dengan berbuat baik dosa kita diampuni. Nggak ada, saudara. Sedangkan di perjanjian lama sudah jelas. Ketika kita berbuat kesalahan, berbuat dosa, cara menghapus dosa itu dengan korban binatang, bukan perbuatan baik. Bukan dengan melakukan 10 hukum Taurat. Oleh karena itu di perjanjian baru, cara kita beroleh keselamatan itu juga dengan cara dosa kita dihapuskan. Ditebus dulu, saudaraku, oleh Yesus Kristus yang adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dia diberikan julukan sebagai anak domba Allah. Kenapa? Karena dia dikorbankan di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Saudara harus pahami ini, saudaraku. Supaya saudara itu jangan selalu kebingungan mengatakan perbuatan baik bisa membawa kepada keselamatan. Itu bagaimana ceritanya, saudaraku? Kita berbuat sebaik apapun tidak menghapus dosa loh, saudaraku. Ingat baik itu, saudaraku. Tidak ada perbuatan baik yang bisa menghapus dosa kita, saudaraku. Sekali lagi saya ingatkan, di perjanjian lama sekalipun, ya, di perjanjian lama ini, saudaraku, saudara sudah melakukan ke-10 hukum Taurat itu, saudara pun tidak ditebus dosanya. Ya, tidak, saudara akan masuk dalam kerajaan sorga dengan melakukan 10 hukum Taurat itu. Karena ada aturan lain bahwa ketika orang berdosa di perjanjian lama itu, cara menghapus dosanya adalah dengan korban hewan, korban binatang. Dan orang yang masuk ke dalam kerajaan surga hanyalah orang-orang yang telah diampuni dosanya, saudaraku. Jelas, saudara, ya? Jadi saudara jangan selalu bingung, saudaraku. Ya, kasihanilah dirimu. Ya, kalau saudara sedang berpikir untuk diselamatkan, hidup kekal dalam kerajaan surga, maka saudara harus berpikir bagaimana cara dosamu itu diampuni. Ya, jangan tertipu dengan perbuatan baik. Tidak ada perbuatan baik yang mampu menghapus dosamu, saudara. Kan sudah diberitahu tadi. Sekalipun engkau melakukan 10 hukum Taurat, saudara tidak sedang berbicara tentang keselamatan. Karena untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, dosamu harus beres dulu. Dosamu harus diampuni dulu. Dan di perjanjian lama untuk menghapus dosa itu adalah dengan korban hewan, korban binatang. Oleh karenanya itu, saudaraku, di dalam Matius 19 ayat 16-26, di sana ada sebuah kisah tanya jawab lagi, saudaraku. Ya, antara seorang anak muda. Saya bacakan untuk saudara. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Garis bawahi, saudaraku, orang ini bertanya kepada Yesus mengenai hidup yang kekal. Artinya kan keselamatan, hidup dalam kerajaan sorga, saudara. Lalu bagaimana tanggapan Yesus? Jawab Yesus,
Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Nah, ini Yesus masih berbicara mengenai perintah yang 10 hukum Taurat itu, saudaraku. Ya, maka Yesus bilang, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dosa, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini kan 10 hukum Taurat, saudara, yang Yesus sedang kutip. Bahkan sebelum Yesus selesai berbicara, orang ini sudah menyambar, saudaraku. Ya, karena kan belum selesai. Kalau kita lihat belum 10 ini yang Yesus ucapkan, ya. Belum 10 hukum yang Yesus ucapkan. Tapi orang ini langsung menyergah istilahnya, ya. Dia langsung bilang, ya, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Nah, saudara perhatikan, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ikutlah aku artinya engkau harus melaksanakan, melakukan apa yang Yesus perintahkan. Ya, percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, menerima pengampunan dosa atas dasar Yesus telah mati di kayu salib. Percaya akan hal itu dan hidup baru lewat baptisan yang kudus. Ya, engkau lahir baru, hidup baru, dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah caranya, saudaraku. Kalau saudara sedang berpikir untuk hidup dalam keselamatan. Ya. Kalau saudara hanya berpatokan atau terpaku kepada perbuatan baik, sebaik apapun perbuatan saudara, tidak akan dapat digunakan untuk menghapus dosa saudara. Ya, saya tadi sudah katakan, saudara. Bahkan saudara melakukan 10 hukum Taurat itu tidak berbicara kepada keselamatan. Saudara tidak akan masuk surga dengan melakukan 10 hukum Taurat itu karena ada dosa. Dan dosa itu harus ditebus dulu. Ya, harus dihapuskan dulu. Zaman perjanjian lama itu dengan korban hewan, korban binatang. Kalau kita berbicara hidup kekal dalam kerajaan surga, ya, kalau kita bicara tentang keselamatan, hidup kekal dalam kerajaan surga, artinya itu urusannya dosa kita harus beres, saudaraku. Ya, dosa itu harus dibereskan. Harus ada yang mengampuni dosamu. Dan Yesus telah memberikan jalan itu. Penebusan dosa kita, penghapusan dosa kita melalui korban Yesus di kayu salib. Jadi saudara, mulai hari ini jangan lagi saudara tercampur-campur berpikirnya, saudara. Ya, antara perbuatan baik untuk keselamatan, ya kan, atau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk beroleh keselamatan. Jangan dicampur adukan, saudaraku. Penjelasan tadi saya sudah sangat jelas. Di zaman perjanjian lama pun, ketika orang melakukan 10 hukum Taurat itu tidak membawa kepada keselamatan, saudaraku, karena masih ada dosa. Dosa tidak mungkin masuk dalam kerajaan sorga. Dan untuk menyelesaikan dosa, menghapus dosa itu, ada peraturan lain, bahwa harus ada korban hewan, korban binatang. Kan begitu, saudaraku. Artinya perbuatan baikmu pun tidak akan membawa engkau kepada keselamatan masuk ke dalam kerajaan sorga, saudaraku. Ya, dosamu harus beres. Dan Yesus adalah satu-satunya jalan. Dialah Tuhan dan Juru Selamat yang menjadi korban di kayu salib. Ya, dia mencurahkan darahnya di kayu salib untuk menghapus, menebus dosa saudara dan saya, menghapus dosa umat manusia. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian saudara pemberitaan firman Tuhan kali ini. Kita jumpa lagi pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.